Perbanyak doa. Doa. Karena di hampir semua hadis-hadis, kalau malaikat turun dalam satu amalan, itu langsung memberikan ridha dan mengaminkan setiap doa yang dimohonkan. Malam-malam setelah sholat, Nabi mengajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tapi khusus malam Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai hamba-Mu yang minta maaf. Hamba mengaku banyak salah, hamba mengaku banyak dosa. Ampuni hamba ya Allah. Minta ampun, nangis. Begitu jatuh air mata Anda, diturunkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, perbanyak ibadah, baca Al-Qur'an, berzikir, salat walaupun cuma 2 rakaat. Itu yang bisa meningkatkan amalan. Yang dibaca ketika malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirkan dalam hati kita bahwa kita sedang minta maaf, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Engkau cinta dengan maaf ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Maafkan. Ini yang diminta di malam Lailatul Qadar. Minta maaf sama Allah Jalla Jalaluhu. Mau minta rezeki, fadhal. Tapi yang lebih utama jemaah adalah Allah memaafkan kita. Kita ini banyak salahnya sama Allah. Dan apabila engkau memohon maaf kepada Allah, usahakan engkau memaafkan orang-orang yang pernah punya salah kepadamu. Karena tidak pantas kita merengek minta maaf. Kita mengatakan Engkau Maha Pemaaf, lalu kita tidak pemaaf. Jangan lupa untuk baca doa tersebut. Amalan malam Al-Qadar. Jika kita sudah hadir di malam-malam 10 terakhir Ramadan, maka kondisikan diri kita untuk bisa bangun di malam hari walaupun cuma sebentar. Kedua, siapkan amalan terbaik, setidaknya amalan utama yang ditunjukkan Nabi, yaitu salat. Dan minta kepada Allah dengan penuh ketulusan, baik dalam sujud ataupun dalam doa-doa pasca salat, kalimat yang diajarkan langsung oleh beliau kepada istri tercinta beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna untuk keseluruhan. Dan jangan lupa selanjutnya lakukan semua itu dengan keyakinan kuat kepada Allah dan ketulusan, keikhlasan, tidak untuk yang lain. Terakhir, untuk mendapatkan kenikmatan semua itu, kita harus berusaha untuk fokus, mencari tempat strategis, menghidupkan suasana yang nyaman, sehingga kenikmatan ibadah itu akan terasa dalam kehidupan kita. Baik, kita akan masuk teman-teman lebih dalam tentang amalan-amalan apa yang dikerjakan pada saat Lailatul Qadar. Ini penting sekali, ya. Yang paling ditekankan sekali adalah Anda sholat malam. Apakah itu tarawih atau Anda kerjakan tahajudnya. Apa bedanya Ustaz tarawih sama tahajud? Beda dari sisi istilah dan juga waktunya. Tarawih santai, dimulai dari setelah Ba'da Isya sampai Masya Allah, terserah kita mau selesaikan jam berapa, tergantung kadar ayat yang kita baca. Tahajud dikerjakan di sepertiga malam, ataupun sudah lewat pertengahan malam, gitu kan. Walaupun sama-sama qiyamul lail. Tapi dari dua ini Anda jangan keluput salah satunya. Hadisnya di riwayat Muslim, nomor hadis 1910. Kata Nabi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mau mengejar malam Al-Qadar dan dia tiap malam Ramadan bangun walaupun cuma 2 rakaat. Ketika dia kerjakan, dia tobat, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan seumur hidupnya. Ya, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Lailatul Qadar itu Pak Ustadz tandanya apa? Orang yang dapat Lailatul Qadar itu, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan tak ada yang tahu siapa dapat doa 1 titik hari Jumat. Allah rahasiakan Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita tetap berharap ingin dapat tahun ini. Coba kalau datang SMS tahun lalu, sudah dapat. Kosong masjid sekarang. Pas ditanya, kau tak ke masjid? Aku udah dapat. Jadi apalah tujuan kita tak tahu Lailatul Qadar itu? Supaya tetap berharap supaya dapat. Dan kalau sudah dapat, tanda-tandanya adalah ada perubahan. Orang yang telah mendapatkan malam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha, ya. Min kulli amrin, semuanya biizni rabbihim min kulli amrin. Dia dapat doa dari malaikat, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah ampuni. Kemudian dia tingkatkan ibadah, semua dia lakukan di malam itu. Maka apa yang didapatkan olehnya sebagai tanda keberhasilan yang mendapatkan malam Al-Qadar? Salam. Ciri pertama, ada kedamaian dalam jiwanya, terasa lebih tenang. Nah, jadi kalau Anda ingin tanyakan bagaimana cara saya mendapatkan malam Al-Qadar, maka tingkatkan ibadah, dan di sela-sela itu rasakan satu malam saat kita memiliki getaran yang kuat kepada Allah untuk beribadah. Ada 360 hari dalam satu tahun, dipersempit menjadi 30 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dipersempit lagi menjadi 10 malam. Ta'arru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Satu malam khusus hanya ada dalam 1 bulan ini dan hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW.
Disebutkan 2 kali dalam Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia dalam malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan dia dalam malam pada yang dibanjatkan dan disunnahkan adalah doa Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah minta amalan, ya Rasulullah, kalau saya bertemu Lailatul Qadar, apa doa yang saya banjatkan? Kata Rasulullah SAW, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini sangat indah, sangat luar biasa. Dan ini kesempatan di malam ini kita berbania doa ini. Karena isinya dan maknanya bukan hanya kita memohon diampuni dosa, bukan meminta dimaafkan, tapi arti afu jauh lebih tinggi daripada memohon ampunan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita sudah sampai nih ke penghujungnya. Maka kencangkan ikat pinggang. Kata Nabi, kencangkan ikat pinggangmu, tambah lagi ibadahnya. Seperti kita sedang balap lari, kan di penghujung garis finish, kekuatan semakin meningkat. Nah, kenapa kemudian itu mesti kita tingkatkan? Kata Nabi, ada kemungkinan malam Al-Qadar ini turun kemudian di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Sebagai motivasi pada kita supaya tidak menurunkan semangat untuk ibadah. Karena biasanya kecenderungan orang awal Ramadan semangat, kan? Saf penuh sampai ke belakang tuh. Pertengahan terjadi kemajuan, safnya maju. Nah, di akhir-akhir saat orang banyak mudik milih dunia, Allah turunkan pahala akhirat. Ayo, siapa yang mau menukar tiket kereta dengan Lailatul Qadar? Siapa yang mau menukar kemudian tiket pesawat dengan Lailatul Qadar? Maka diturunkanlah kemudian semangat ini oleh Nabi supaya kita memburunya.